Hai minasang, konnichiwa. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menulis sakubung ya. Dalam bahasa Jepang ada istilah namanya sakubung. Sakubung itu adalah esai atau karangan gitu ya dalam bahasa Jepang. Nah, seperti apa cara menulis sakubung? Buat yang belum pernah menulis sakubung, perhatikan materi berikut ini dengan seksama ya. Oke. Nah, pernah melihat ini Mitokoto Garimasu? Oke, jadi ini adalah bentuk dari sakubung atau dari karangan esai yang biasanya dipelajari di sekolah-sekolah Jepang ya. Tulisannya kayak gini, pakainya kotak-kotak gini kertasnya. Ya, namanya Genkoyoshi. Nah, di sini ada dua jenis cara menulisnya ya. Yang pertama itu ada Yokogaki, lalu yang kedua yaitu Tategaki. Nah, bedanya apa? Kalau Yokogaki ini tulisannya mendatar ya, kayak yang biasanya aja, menulis dari kiri ke kanan, mendatar. Tapi kalau Tategaki, tate ya, dia adalah dari atas ke bawah, dia menurun seperti ini. Ya, bisa dilihat ya perbedaannya seperti ini. Nah, untuk menulisnya juga dia punya banyak aturan, jadi nggak sembarangan nulis. Nah, aturannya seperti apa? Oke, kita lihat. Nah, ini contohnya ya, dipotong. Ini yang bagian paling atas seperti karangan atau esai-esai pada umumnya, bagian atasnya itu adalah ditulis judul ya. Ini adalah judul. Tapi untuk menulis judul harus dikosongin 3 kotak. Oke, 1, 2, 3. Ini tanda bulat-bulat hitam ini artinya kosong. Jadi ini dikosongin. Tapi nanti kalau misalkan kalian nulis di Genkoyoshi-nya, jangan ditemin. Maksudnya ini kosong gitu ya. Kosong, 3 kotak baru ditulis huruf pertamanya di kotak yang keempat. Contohnya ini ya, ini judulnya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai menulis judul, kita ke baris bawahnya. Ini adalah untuk menulis identitas kalian. Kalau di sini contohnya itu adalah Sanen Ichigumi Jugobang. Maksudnya kelas 3 kelompok dari kelas 1. Apa ya? Kalau kita tuh kan Elin 1, Elin 2 misalkan gitu ya. Nah, dia nih kelas yang satunya. Terus Jugobang absennya nomor 15. Nah, ini dia namanya nih Hirosuke. Nah, tapi kalau untuk kalian cukup tuliskan untuk nama saja. Nah, untuk penulisan nama, tadi kan saya udah bilang ya, kalau yang bulat-bulat itu ini adalah dikosongin. Jadi untuk menulis nama ini, yang ujung kanan dikosongin. Oke, jadi kalau misalkan kalian namanya itu Yuda gitu ya, berarti huruf Yu, Da, kosong. Terus kayak saya Dita, kosong ya. Pokoknya di sini harus kosong 1 kotak di belakang. Kalau sininya mah bebas, tergantung panjang pendeknya nama kalian, tapi di sininya kosong. Terus kalau nama kalian misalkan saya Dita Ayu, berarti Dita kosong Ayu. Jangan disambung semua tapi ada spasinya ya, spasi 1 kotak aja. Atau Muhammad Rizky gitu, Muhammado kosong Rizuki. Gitu ya. Yang penting 1 kotak di belakang ini kosong. Paham ya? Oke, terus kita lanjut ke masuk paragraf pertama. Kalau di bahasa Indonesia itu kan kalau kita mau nulis itu agak menjorok gitu ya. Menjorok. Kalau di bahasa Jepang itu kalau pakai Genkoyoshi ini dikosongin 1 kotak. Jadi dia agak kedalaman nulisnya kayak ini Yamano Nakani. Nah, jadi kalimat pertamanya itu nggak di sini nulisnya, tapi di kotak yang kedua. Gitu ya. Lalu menuliskan paragraf yang pertama. Kalau mau ganti paragraf juga gitu, sama. Menjorok ke dalam dulu, alias kosong 1 kotak, baru mulai huruf yang pertama, gitu ya. Tapi kalau untuk baris keduanya atau kalimat lanjutannya ya nggak usah menjorok lagi, gitu. Di sini, gitu. Paham ya? Pokoknya dikosongin hanya ketika memulai paragraf baru. Tuh. Nah, lanjut untuk penulisan titik, koma itu seperti apa? Nah, untuk penulisan titik itu di sebelah kiri pojok bawah kayak gini ya. Bentuk titiknya tuh kayak gitu nih, kayak gini. Ya.
koma, ini koma, terus titiknya juga sama kayak gini ya, di ujung kiri bawah, nulisnya kayak gini. Oke. Paham ya? Nah, terus kalau apa gini? Untuk tanda kurung, buka kurung, tutup kurung juga sama kayak gini ya, kotak kayak kotak gini kalau tanda kurung di Jepang. Kalau misalkan dia buka kurung, nulisnya di sini, tutup kurung, nulisnya di sini. Ya, begini. Ingat satu kotak ini satu huruf, kecuali kalau dia hurufnya double. Kayak contohnya huruf ini ya. Sebentar. Contohnya ini huruf yang ada kia, kyu, kyo gitu ya. Contohnya nulis huruf kia. Kan kia tuh gini ya. Ini ya. Nah, nulisnya ini si kia ini jangan di satu kotak, tapi dia di beda kotak. Jadi huruf ki, terus huruf ya. Tapi ya-nya harus ukurannya kecil. Gitu ya. Contohnya, coba kita buat kotak. Contoh aja ini ya. Nah, misalkan mau nulis huruf kia ini ya. Nah, kalau dia satu kotak kayak gini nggak boleh. Hukumnya tidak boleh. Saya gedein dulu. Nah, gimana ya biar di tengah-tengah, ya udahlah gini pokoknya. Nah, ini nggak boleh, dia ya-nya harus di sini. Ya kecilnya aja. Tapi nulisnya nggak di ujung atas kayak gini ya, nulisnya biasa aja. Oh, kita gedein. Nah, kalau ini salah ya, karena ya-nya nggak boleh terlalu besar. Ini sikinya aja yang besar, ya-nya itu kecil, naruhnya di ujung bawah. Susah ya kalau dipraktekin di sini. Intinya dia si ya ini harus di bawah sini. Gitu, bukan di sini posisinya tapi di bawah. Gitu ya. Kia, kyu, kyo, nama saya kayak Dita, berarti D, I kecil di sini. Wakarimashita? Ya, begitulah bunyinya. Begitu. Untuk kanji juga sama ya, satu huruf, satu kanji, satu huruf, satu kanji. Untuk titik tanda kurung sudah. Nah, kalau angka biasanya sih pakai angka aja sih, jarang pakai kanji. Jadi kalau ada angka pakai angka aja biasa. Hai, kayak gini. Nah, tipsnya adalah untuk menulis sakubung kalian harus pakai pensil. Karena misalkan nanti kalian ada yang salah nulis, ribet ngapusnya, bisa dihapus semua gitu atas-atasnya, kayak nanti kotaknya, aduh ini salah nih, ada yang salah di sini nih. Kan nggak boleh ada yang kosong ya. Jadi ntar diulang lagi, gitu yang udah ditulis diulang lagi, kayak gitu. Kalian harus pakai pensil supaya menghapusnya lebih mudah dan menulisnya harus penuh dengan kehati-hatian. Gitu ya. Oke, sampai sini saja materi untuk menulis sakubung. Minasang, kita harus banyak-banyak latihan untuk menulis supaya pinter nanti ya, bahasanya nggak cuma membaca atau keterampilan yang lain aja, tapi menulis juga bisa. Oke, paham? Hai, juga ga kore de warimashita. Minasang,ご清聴ありがとうございました。バイバイ。